kamu mesti ke Mesir. Kalau dia nggak mau, kita paksa juga, dia pulang tidak jadi ulama, dia jadi Fir'aun. Jadi di Al-Azhar diajarkan banyak. Pendapat pertama, sungai di surga. Pendapat yang kedua, telaga di padang mahsyar. Pendapat ketiga, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang besar. Nabi Muhammad diberi nikmat yang besar. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar panas terik, tidak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada kubah masjid, tidak ada pohon kayu, gunung-gunung tercabut. Wa takunul jibalu kal'ainil mawfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, semuanya seperti bulu kambing. Ambil gunting, potong bulu kambing, letakkan ke telapak tangan, hembus, mawfush. Seperti itulah kalau gunung-gunung yang besar itu seperti bulu kambing yang ditiup angin, bagaimana Abdul Somad saat itu? Melayang, terbang, tak ada apa-apanya. Maka kalau ada tetangga ibu sombong, tetangga bapak angkuh, nanti mau Idul Adha, ambil bulu kambing, hembuskan ke tapak tangannya. Yang sombong. Begitulah keadaan kau nanti di hadapan Allah. Tapi kita jangan sedih, karena ada yang membuat kita kuat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, mesti percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu percaya Nabi Muhammad? Ya. Pernah ketemu? Mimpi? Bapak percaya Nabi Muhammad? Ya. Pernah jalan-jalan sama dia? Ya. Pernah minum alkohol sama dia? Ya. Katanya kalau pakai nama dia, alkoholnya gratis. Alhamdulillah, sudah ditangkap polisi. Sudah selesai. Siapapun yang mau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita membelanya. Allahu Akbar. Tapi jangan cuman bela. Ini banyak orang, saya Pak Ustadz bertato, pakai anting, preman. Kalau Nabi Muhammad dihina, hilang mabuk saya. Berarti kalau gitu kamu mabuk? Iya. Membela Nabi Muhammad itu dengan amal soleh, bukan somat. Bangun masjid, nolong agama Allah. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Dari mulai detak jantung berdegup sampai kedipan mata. Bayangkan kalau ibu tiba-tiba nggak bisa berkedip. Bayangkan kalau bapak tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Jantung di sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Ini yang normal. Kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang piutang. Banyak sekali yang punya utang. Ustadz Somad, di rumah saya itu nggak ada yang lunas Ustadz. Rumah utang, mobil utang, motor utang, ceret utang, rantang utang, kulkas utang. Satu-satunya yang lunas cuma istri saya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan perangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, kredit nggak boleh, mesti tunai. Maka nikmat besar ini mesti kita syukuri. Nikmat kaki, bawa ke Masjid Al-Kautsar. Nikmat mata, pakai untuk membaca Al-Quran. Nikmat telinga, pakai untuk mendengar tausiah. Nikmat tangan, pakai untuk mengusap kepala anak yatim. Tangan akan bersaksi, ini pernah mengusap kepala anak yatim. Semakin lebat rambut anak yatim, semakin banyak pahalanya. Akhirnya anak yatim yang gundul nggak ada yang ngusap. Bukan begitu maknanya, bahwa kita sudah berbuat baik, balas kebaikan Allah. Kalau kau sanggup membalasnya dengan bangun masjid Al-Kautsar. Kalau kau sanggup membalasnya dengan bersedekah, pakai untuk sedekah. Tapi kalau kau belum sanggup membalas,
maka balaslah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada caci maki sumpah serapah, mau berangkat dari rumah terlambat, sampai di traffic light lampu merah, klakson nggak berhenti-berhenti, marah ngamuk, bapak ini lampunya kok merah? Namanya lampu merah, warnanya merah. Kalau mau berubah hijau berarti berubah namanya lampu tetap merah. Memangnya kalau kita marah-marah lampu merah berubah jadi hijau? Tidak. Coba kalau kita lagi stres, lagi marah, lagi ngamuk, bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga ibu, bapak pulang gak bawa uang, ngamuk, memang langsung datang uang? Kan tidak. Begitu tanya, abang, apa yang kita masak siang ini? Enggak ada, langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Begitu juga nanti pas dia nanya, gimana bu, sudah masak? Kata ibu, apa yang mau dimasak? Lalu dia pun balas subhanallah, satu-satu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kalau ada jamaah yang tertidur, saya belum pernah ngamuk marah. Itu jamaah kenapa dibiarkan tidur? Kenapa dibiarkan nyender di tiang? Kenapa dibiarkan bersandar di dinding? Belum pernah dalam sejarah Abdul Somad marah-marah ceramah karena jamaah tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur itu berarti hatinya Orang barat gajinya banyak pakai dolar, orang Eropa pakai euro, mobilnya mewah, rumahnya megah, ganteng, cantik, nggak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur, Pak Bu. Kita begitu khotib naik mimbar langsung tidur. Khotib naik ke atas, mohon maaf Pak khotib. Begitulah orang Islam ini, luar biasa. Orang Jepang pakai mobil mewah, mahal, kopi diletakkan nggak tumpah, jalannya bersih, rata, tapi nggak bisa tidur, stres, depresi, akhirnya ngambil samurai, ditusukkan ke jantung, harakiri, mati, bunuh diri. Orang Islam di Indonesia naik angkot nggak pakai AC, jalannya belum diaspal, ketiduran sampai lewat rumah, menunjukkan hatinya tenang. Banyak-banyak berzikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir ini semuanya hatinya tenang insyaallah. Oh enggak Pak Ustaz, saya gelisah. Kenapa kamu gelisah? Kira-kira ceramah ini berakhirnya kapan ya? Berarti kamu nggak kenal Ustadz Somad. Kalau Ustadz lain dia gelisah karena nggak tahu selesainya kapan. Kalau Ustadz Somad insya Allah 60 menit, jangan kemana-mana, akan selesai 2 jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 60 menit jangan pulang karena akan ada lelang. Tadi yang mau dilelang itu 1 sorban, bertambah sorban 2, tapi pemberian dari Pak Ketua DPRD nggak boleh dilelang kecuali kalau beliau izin. Yang hanya dilelang ini cuma 3, sorban, peci, sama bros tulisan UAS, ujian akhir semester. Tapi hasil lelangnya bukan untuk bangun pesantren Abdul Somad di Pekanbaru Riau, duitnya bukan mau dibawa pulang, mau bangun masjid untuk masjid yang akan dibangun, namanya Masjid Al-Khansa, yang dibangun oleh Majelis Taklim Ibu-ibu yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.